Jika kita bicara manga dan anime One Piece, maka kebanyakan yang terbersit di benak kita tentu adalah tentang peristiwa baku hantam antara satu bajak laut melawan bajak laut lainnya demi harta One Piece plus gelar Raja Bajak Laut. Ya, cerita yang ada di dalam dunia One Piece memang syarat akan petualangan dan pertarungan. Namun ternyata meskipun demikian, ada kalanya loh cerita One Piece beralih ke momen-momen menyedihkan ataupun momen-momen di mana romansa cinta terjalin di antara karakter-karakter di dunia One Piece. Yap, tentu aja kita udah tahu banyak karakter-karakter di dunia One Piece yang terjebak dalam kisah percintaan. Di dalam dunia One Piece, cinta memang sulit dan rumit untuk didefinisikan. Mimin jadi teringat waktu Boa Hancock bilang sesuatu yang kira-kira gini nih yang Boa Hancock bilang. Ya, seperti yang Hancock bilang, cinta bagaikan sebuah badai. Namun sekalipun begitu, sebuah kisah cinta akan tetaplah menjadi sebuah kisah cinta, sekalipun kisah cinta itu berakhir bahagia maupun berakhir dera. Dan sesuai hasil polling kalian bosku yang kebanyakan memilih kisah cinta di dunia One Piece, maka tak perlu berlama-lama, inilah dia 10 kisah cinta yang ada di dunia One Piece. Enjoy the videos and enjoy bos One Piece. Well, kisah cinta yang pertama dari Mimin yaitu tentang kisah sang raja kegelapan Silver Rayleigh. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kan bosku, kalau Rayleigh dan Shaki itu adalah sepasang kekasih. Bahkan sepertinya mereka sudah menikah loh bosku. Kalau kalian teliti nih, kalian bisa lihat kok di anime One Piece episode 392 saat Shaki memanggil atau menyebut Rayleigh dengan sebutan Uchi no Hito, yang artinya adalah suamiku. Ya, memang sudah nggak mengherankan kalau Shaki yang menyebut Rayleigh dengan sebutan Uchi no Hito. Karena Shaki yang saat ini seorang bartender dan juga seorang mantan bajak laut 42 tahun yang lalu mungkin telah memikat hati Rayleigh. Spekulasi Mimin sih, mungkin mereka saling jatuh cinta saat bajak laut Roger singgah di Sabaudi ketika hendak ke Pulau Manusia Ikan. Nah, saat itu diketahui Shaki sudah menjadi bartender. Dan barangkali Rayleigh datang ke barnya Shaki dan mereka berbincang hangat di sana hingga akhirnya cinta tumbuh di antara mereka. Eits, tapi jangan dianggap sebuah kebenaran ya bos. Soalnya itu kan spekulasi dari Mimin aja. Tapi yang pasti memang mereka adalah sepasang kekasih yang sangat gokil. Kalau kita lihat nih di episode 392, kita bisa melihat kebiasaan Rayleigh yang suka bepergian sesuka kulit keriputnya dan sering meninggalkan Shaki selama berbulan-bulan. Namun sekalipun Rayleigh begitu, Shaki tetap sabar dan mengerti loh bahwa Rayleigh seperti itu karena dia merupakan mantan bajak laut yang punya kehendak bebas melakukan apa saja yang dia mau. Terlebih juga karena setiap ketika Rayleigh pergi meninggalkan Shaki, Rayleigh selalu kok meninggalkan Weaver Card pada Shaki. Jadi kemanapun kaki Rayleigh melangkah, Shaki pasti udah tahu di mana Rayleigh berada. Sungguh pasangan yang sangat gokil ya. Awalnya musuh lalu saling jatuh cinta dan menikah. Ya, mereka berdua adalah Don Sai dan Baby Five. Tentu udah kita tahu di arc Dressrosa, pertemuan antara Sai dan Baby Five terjadi saat keduanya menjadi musuh di Dressrosa. Namun karena perkataan Sai yang secara tidak sengaja membuat Baby Five baperan, Doi juga jadi cinta loh sama Sai. Sai yang awalnya ilfil pada Baby Five pun kemudian lama-kelamaan menyukai Baby Five dan bahkan ia bertaruh untuk menjadikan Baby Five sebagai istrinya jika ia berhasil mengalahkan Lao Ji. Dengan jurusnya yang baru, ia pun mengalahkan Lao Ji dengan satu tendangan yang membelah tanah menjadi dua. Sai pun berhasil menaklukkan Lao Ji serta juga menaklukkan hati Baby Five. Dan setelah arc Dressrosa berakhir, Sai dan armada Happo Navy pun kembali ke negeri Kano serta membawa ikut Baby Five kekasih hatinya. Namun setelah sampai di negeri Kano, Sai pun dicegat oleh seorang wanita yang bernama Uholisia yang ternyata adalah tunangannya Sai. Uholisia pun menagih janji Sai untuk menikahinya serta menjadikan Sai sebagai suami ke-35 bagi Uholisia. Sai yang tak sudi menikah dengan Uholisia kemudian berkata jujur bahwa ia telah mencintai Baby Five sebagai kekasih hatinya. Dan sontak, hal ini membuat Uholisia patah hati dan dendam kepada Sai serta menghujani Sai dengan pukulan amarah wanita berotot itu.
Meskipun sakit yang dirasakan Sai karena amukan Uholisia, namun ia bangga telah menyampaikan isi hatinya yang terdalam bahwa ia sangat mencintai Baby Five dan ingin menikahinya. Dan setelah itu, komandan divisi ketiga armada besar topi jerami itu pun menikahi Baby Five dan mereka pun hidup bahagia. Kisah cinta di One Piece dari pasangan yang berbahagia berikutnya adalah Capone Beji dan Chiffon. Secara mengejutkan, seorang supernova dengan konsep mafia ini justru memiliki hubungan romansa yang paling bahagia dibandingkan beberapa bajak laut lainnya. Awalnya, pernikahan Capone Beji dan Chiffon terjadi karena terpaksa. Karena satu-satunya cara agar Beji bisa beraliansi dengan Big Mom adalah dengan menikahi salah satu putri Big Mom itu sendiri. Dan akhirnya, Beji dan Chiffon terpaksa menikah. Meskipun pernikahan mereka dilakukan karena saling ada kepentingan, namun ternyata hubungan pernikahan Capone Beji dan Chiffon tampak sangat bahagia. Keduanya pun terlihat saling mencintai satu sama lain, dan itu bisa kita lihat sendiri kok di anime maupun manga. Belum jelas sih terlihat awal kisah cinta mereka, namun yang pasti mereka terlihat lebih bahagia ketika sang buah hati mereka lahir ke dunia. Ya, Capone Pes, itulah nama anak mereka berdua, hasil dari pernikahan paksa yang berujung kepada rasa yang saling cinta. Dan Capone Beji yang seorang pemimpin mafia berperawakan seram, kemudian secara mengejutkan berubah menjadi wajah seorang ayah yang sangat sayang kepada Pes putranya. Bahkan Beji nggak malu loh menunjukkan rasa sayang kepada putranya di depan anak buahnya maupun orang lain. Bukti cinta mereka pun tak perlu diragukan lagi. Beji rela kehilangan nyawanya demi menyelamatkan Chiffon dan anaknya. Begitu juga sebaliknya dengan Chiffon yang rela berkhianat dengan ibu kandungnya sendiri demi melancarkan rencana Capone Beji. Kisah yang menarik kan? Satu lagi anggota keluarga Big Mom yang berkhianat dan memilih cintanya, yaitu Charlotte Praline. Putri ke-21 keluarga Big Mom ini merupakan seorang wanita manusia ikan blasteran bertipe hiu palu. Praline seperti yang udah Mimin sebutin tadi, rela meninggalkan keluarga dan ibu yang melahirkannya demi cintanya kepada Aladdin. Dan dalam hubungan asmara mereka berdua, Praline diketahui adalah seorang wanita yang posesif dan cemburuan. Dia sangat takut jika Aladdin pergi meninggalkannya, dan sangat cemburuan jika melihat Aladdin berdekatan dengan perempuan lain. Praline juga terlihat tidak segan-segan untuk menampilkan kemesraannya pada Aladdin di depan orang ramai, meskipun Aladdin merasa malu dengan itu. Kisah cinta yang tak kalah menarik adalah kisah antara Pudding dan Sanji. Mereka dipaksa untuk menikah oleh keluarga dari kedua belah pihak, yaitu Big Mom dan Germa 66. Sanji pun tidak bisa menolak pernikahan tersebut karena ia diancam bahwa Zeff dan orang-orang di Baratie akan dibunuh. Dan meskipun ia harus meninggalkan krunya, Sanji kelihatan banget kok sangat senang malah bisa menikah dengan Pudding yang cantik jelita. Namun di satu sisi, Pudding yang hanya berpura-pura mencintai Sanji ternyata memiliki niat buruk untuk membunuh Sanji dan keluarganya di pesta pernikahan mereka. Namun hal itu bisa tercegah karena hatinya luluh berkat kebaikan Sanji, dan rencana pembunuhan itu pun gagal dilakukan. Meski enggan mengakui, Pudding pun akhirnya mulai menaruh hati kepada Sanji. Sayangnya mereka berdua harus berpisah karena Sanji harus melanjutkan petualangannya bersama Luffy dan kawan-kawan. Dan sebelum berpisah, Pudding memberikan sebuah ciuman perpisahan kepada Sanji. Akan tetapi dalam momen itu Pudding sekalian menghapus memori ingatan Sanji bersama Pudding dengan kekuatannya. Ia pun menangis setelah membiarkan Sanji pergi. Belum jelas sih kelanjutan kisah mereka ini. Bisa aja kelak kemudian hari mereka bertemu lagi dan melanjutkan kisah cinta mereka, atau malah sebaliknya. Mimin sih setuju banget kalau mereka bisa bersama-sama lagi. Gimana dengan kalian bosku? Coba sampaikan di kolom komentar ya. Raja Neptune adalah raja dari kerajaan Ryugu yang memerintah pulau manusia ikan. Ia memiliki seorang istri yang bernama Ratu Otohime. Ratu Otohime seperti yang kita tahu adalah seorang ratu yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena kasih sayang Ratu Otohime yang tidak mengenal perbedaan pada rakyatnya.
Ratu Otohime juga memiliki cita-cita luhur untuk membawa manusia ikan ke dunia atas agar bisa merasakan kehangatan matahari. Ia juga ingin agar manusia dan manusia ikan bisa hidup berdampingan. Dan sebagai seorang raja dan suami, Raja Neptune sangat mendukung dan menghormati cita-cita istrinya meskipun dia tahu bahwa mimpi itu sangat sulit untuk dicapai. Sayangnya, Ratu Otohime meninggal sebelum mimpi itu terwujud. Ia dibunuh oleh Hody Jones ketika Ratu Otohime mengumpulkan tanda tangan manusia ikan yang ikut ke dunia atas. Hody Jones pun dengan jahatnya menghasut para manusia ikan dengan membuat propaganda bahwa manusialah yang membunuh Ratu Otohime. Hal itu secara tidak langsung membuat manusia ikan kehilangan rasa percaya terhadap manusia. Namun sebelum meninggal, Ratu Otohime sudah mewariskan cita-citanya kepada anak-anaknya untuk tidak membenci manusia. Raja Neptune yang awalnya sangat terpukul dan merasa kehilangan, kemudian sangat marah dan ingin melampiaskan amarah tersebut dengan cara mengurung diri. Jika tidak, dia akan menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Meski sulit untuk menerima kehilangan wanita yang paling dicintainya itu, Raja Neptune pun tetap berusaha memegang janji Otohime untuk tidak membenci manusia. Yasop dan Bankina adalah orang tua kandung Usopp. Mereka merupakan pasangan yang saling percaya satu sama lain. Sejujurnya, Yasop sangat mencintai keluarganya dan ia pun tidak tega meninggalkan keluarganya. Namun, Jolly Roger telah memanggil hatinya untuk mengarungi lautan yang sangat luas. Ia pun kemudian bergabung menjadi kru di kapal Shanks. Di satu sisi, Bankina tetap setia terhadap Yasop dan ia merasa bangga telah menikah dengan lelaki itu. Dan meskipun ia sudah ditinggal suaminya pergi berpetualang di lautan yang luas, Bankina tetap selalu menceritakan kepada Usopp bahwa ayahnya adalah orang yang pemberani. Hal itu pun membuat Usopp menjadi bangga mengakui kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang bajak laut yang gagah. Bankina pun akhirnya meninggal karena telah lama menderita penyakitnya. Dan sepertinya Yasop tidak tahu mengenai kabar tersebut karena desa tempat tinggal mereka sangat jauh dari Grand Line. Mungkin kelak Usopp lah yang akan menceritakan hal ini kepada Yasop ketika kelak ia bertemu dengan ayahnya. Raja bajak laut kita juga seperti yang sudah kita tahu di video sebelumnya juga memiliki kisah cinta yang bisa dikatakan cukup tragis. Ya, setelah mendapatkan apa yang dicita-citakannya untuk mencapai pulau terakhir di Grand Line, Roger yang saat itu sudah sangat menderita akibat penyakit langka yang ia derita, lalu memutuskan untuk membubarkan kru bajak lautnya. Dan beberapa bulan menjelang hari eksekusinya, Roger pun seperti yang sudah kita tahu pernah mengunjungi pulau Baterilla di South Blue. Di sana, Roger bertemu seorang wanita muda bernama Portgas di Roach. Dan dalam pertemuan mereka, kedua insan itu pun saling tertarik dan jatuh cinta satu sama lain dan diketahui saat itu, Roach sudah mengandung seorang anak hasil hubungan enak-enaknya dengan Roger. Dan setelah beberapa saat menikmati indahnya cinta bersama sang kekasih, Roger pun memutuskan untuk pergi dari pulau itu serta meninggalkan Roach di sana. Lalu beberapa saat setelah meninggalkan kekasihnya, dunia pun dikejutkan oleh berita tertangkapnya Roger oleh Angkatan Laut. Meskipun pada faktanya Roger sendirilah yang menyerahkan dirinya kepada Angkatan Laut. Lalu kemudian Roger dieksekusi dan mati di kota di mana ia dilahirkan. Roach yang sudah mendengar kabar bahwa Roger telah meninggal, terpaksa harus menerima kenyataan pahit bahwa kekasih tercintanya telah mati. Dia juga harus menyimpan rapat rahasia bahwa Roger memiliki anak, karena jika kabar itu sampai menyeruak, maka otomatis anak itu akan dibunuh oleh pemerintah dunia. Dan oleh karena rasa cintanya kepada anak yang sedang dikandungnya serta tentu kecintaannya kepada Roger, ia pun rela menutupi kehamilannya. Hingga akhirnya dia meninggal setelah melahirkan Ace. Kisah cinta antara Kiros dan Scarlet juga penuh lika-liku. Mereka berasal dari dua kasta yang berbeda. Kiros adalah seorang gladiator terkuat sepanjang sejarah kerajaan Dressrosa yang memiliki masa lalu kelam karena telah membunuh banyak orang. Sedangkan Scarlet merupakan seorang putri kerajaan Dressrosa. Pada awalnya, Scarlet membenci Kiros karena masa lalunya. Namun suatu ketika saat Scarlet diculik oleh sekelompok bajak laut, ia pun kemudian diselamatkan oleh Kiros yang dengan seketika menghancurkan bajak laut itu hingga mereka lari ketakutan.
Scarlett yang ketakutan akhirnya memeluk Kiros, lalu semenjak saat itu ia pun mulai jatuh cinta dengan Kiros. Dan selang beberapa waktu mereka akhirnya menikah. Akan tetapi, pernikahan itu sempat ditentang oleh pihak kerajaan karena Kiros dan Scarlett berasal dari kasta yang berbeda. Hingga akhirnya, Scarlett memalsukan kematiannya dan meninggalkan kerajaan serta meninggalkan segala kehormatan yang ia dapat sebagai seorang putri kerajaan. Ia pun memilih untuk hidup sederhana bersama Kiros sang pujaan hatinya dan memulai hidup baru dengannya sebagai warga biasa, dan mereka pun kemudian membangun rumah kecil mereka di sebuah taman bunga yang cukup jauh dari kerajaan. Hari-hari indah pernikahan mereka pun diisi dengan mereka yang pada akhirnya memutuskan untuk bertani dan berjualan bunga yang mereka jual di kota. Dan dari indahnya pernikahan tersebut, mereka pun kemudian memiliki seorang putri cantik yang kemudian mereka beri nama Rebecca. Dan Kiros, Scarlett dan sang putri tercinta pun hidup dalam kebahagiaan yang tiada tara. Hingga suatu saat, kebahagiaan itu tiba-tiba hancur saat kelompok bajak laut Don Quixote menginvasi kerajaan Dressrosa. Dan di saat itu juga Doflamingo pun berhasil dengan mudah mengambil alih kerajaan itu dan mengusir para keluarga kerajaan. Tidak hanya itu, Kiros yang sempat menentang pada akhirnya dirubah menjadi boneka berkat kekuatan buah setan milik anak buah Doflamingo. Menjadi boneka itu artinya Kiros harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ingatan orang-orang tentang dia telah dihapuskan. Dia pun juga harus menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang mengingatnya termasuk keluarganya sendiri. Hingga puncak kesedihannya terjadi ketika Scarlett meninggal oleh tembakan peluru berkat ulah salah satu petinggi Doflamingo. Dan adegan antara Kiros dan Scarlett di detik-detik kematiannya pun mampu membuat kita tersentuh dan meneteskan air mata. Sungguh sangat menyedihkan. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya dan ngerasa agak aneh dan geli ketika melihat salah satu anggota keluarga Doflamingo yang satu ini kan bosku? Ya, pakaiannya yang aneh dan selalu dikelilingi wanita-wanita cantik membuat kesan pertama ketika melihat orang ini adalah ia pasti sangatlah mesum. Tetapi ketika kalian sudah tahu masa lalunya, maka dijamin pasti kalian akan tersentuh. Mungkin memang penampilannya sangat aneh, tetapi bosku ada sebuah alasan yang sangat mengharukan di balik penampilan yang aneh itu. Ya, penampilan itu dimulai dari kisah ini. Dahulu kala, Senyor Pink pernah jatuh cinta. Dia jatuh cinta pada seorang gadis yang tak sengaja bertemu dengannya, dan gadis itu bernama Lucian. Namun sayangnya saat mereka sedang ngedate, terkejutlah Senyor Pink mengetahui bahwa hal yang paling dibenci oleh wanita yang dicintainya itu adalah bajak laut. Padahal saat itu Senyor Pink adalah salah satu anggota bajak laut Doflamingo. Akan tetapi, karena Senyor Pink sudah sangat jatuh cinta, maka ia berbohong demi cintanya pada Lucian. Dan ia pun mengaku bekerja sebagai seorang pegawai bank. Hidup dalam cinta yang dibangun di atas sebuah kebohongan awalnya terlihat bahagia. Senyor Pink dan Lucian akhirnya menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Gimlet. Dan suatu ketika saat Senyor Pink terlibat pertempuran bersama anggota bajak laut Doflamingo yang lain, dengan terpaksa ia tidak pulang menemui istrinya Lucian dalam jangka waktu yang agak lama. Dan ketika sesampainya di rumah, Lucian terlihat amat sedih dan saat itu Senyor Pink mendapat kabar bahwa ternyata anaknya Gimlet telah meninggal 1 minggu yang lalu karena terserang penyakit demam. Lucian pun sangat terpukul dengan kejadian itu dan ia juga merasa sangat dibodohi karena dia menelpon kantor bank tempat yang katanya Senyor bekerja, tetapi pihak bank mengatakan bahwa mereka tidak pernah punya pegawai seperti Senyor Pink. Lucian pun lalu menampar pipi Senyor Pink dan dia pun langsung pergi meninggalkan rumah waktu itu, padahal saat itu di luar sedang terjadi badai. Senyor Pink pun hanya terdiam sambil mengatakan di dalam hatinya, "Shigaunda, Lucian. Kimi ni subete o hanasenai no wa Kaizoku, shi no koto kirai." Merasa cemas, Senyor Pink pun lalu mencari Lucian di tengah badai yang sedang berkecambuk saat itu, namun hasilnya nihil. Dan tak lama berselang setelah badai mereda, Senyor Pink pun mendapat telepon yang mengatakan bahwa istrinya Lucian sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata, pada saat badai ketika Lucian pergi entah kemana telah terjadi sesuatu hal yang buruk. Dan diketahui saat itu, telah terjadi peristiwa tanah longsor yang terjadi tepat di atas Lucian berada dan dia terperangkap di bawahnya.
Pihak dokter rumah sakit pun tak bisa berbuat banyak. Bahkan pihak rumah sakit menyatakan bahwa Lucian sedang dalam kondisi memprihatinkan dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa menunjukkan ekspresinya lagi. Mengetahui kondisi istrinya yang sedemikian parah, Senior Pink pun merasa sangat sedih dan terpukul sekali. Dia tak henti-hentinya berusaha untuk membuat Lucian tersenyum di depannya untuk terakhir kalinya. Salah satu usahanya adalah dengan memakai topi yang mirip dengan punya anaknya dulu. Dan usahanya memakai salah satu topi milik Gimlet ternyata membuat Lucian tersenyum biarpun hanya sedikit. Namun sekalipun senyum itu hanya sedikit, tetapi bagi Senior Pink, senyuman yang sedikit itu sangat berarti. Sampai-sampai sejak saat itu, ia terus-menerus memakai topi itu dimanapun ia berada. Memakai topi dan dot bayi kemana-mana jelas akan menjadi bahan tertawaan orang yang melihatnya, serta tentu dianggap orang sebagai hal yang aneh dan menjijikkan. Semua orang yang melihatnya tertawa terbahak-bahak, tak terkecuali teman-temannya sesama anggota bajak laut Doflamingo. Namun ternyata, Senior Pink tetap cuek dan tidak merasa malu sedikit pun, karena rasa cinta yang sangat mendalam kepada Lucian lebih dari apapun. Baginya, itu lebih bernilai dibandingkan dengan semua pakaian mahal yang ada. Dan hanya dengan memakai topi dan dot bayi itu, maka orang yang dia cintai akan tersenyum padanya biarpun hanya sedikit. Namun, hal itu amat sangat berarti bagi Senior Pink. Dan senyuman Lucian itu pun terlalu membekas di hati Senior Pink hingga dia tak bisa melupakan senyuman itu. Well, demikianlah bosku 10 kisah cinta yang ada di dunia One Piece. Coba deh kalian sampaikan di kolom komentar kisah cinta mana yang paling kalian suka. Mimin tunggu ya bosku. Ciao.